Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salamah, NIM 0570561183, Program Studi Sains Data, UPBJJ Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan tugas 3 mata kuliah struktur data, praktikum searching. Berikut penjelasannya. Mengacu pada soal tugas 3, kita diminta untuk mengimplementasikan program pencarian DFS atau Depth First Search, dan BFS atau Breadth First Search ke dalam bahasa pemrograman Java menggunakan struktur kelas graph. Sesuai ketentuan soal, graf yang saya bangun memiliki 10 vertex yang mewakili A0 sampai A9 dan target yang dicari adalah angka N. Dalam hal ini, saya menentukan untuk mencari angka A6. Berikut penjelasan kodenya. File pertama, saya akan mencari DFS, akan saya kasih nama graph DFS. Pada baris pertama dan kedua, terdapat import Java IO dan import Java util. Kedua baris ini berfungsi untuk memanggil pustaka bawaan Java. Pustaka Java util sangat penting di sini karena menyediakan struktur data linked list dan objek iterator yang akan kita gunakan untuk membangun struktur graph dan melacak hubungan antar node-nya. Baris ini merupakan blok utama program kita yang berfungsi sebagai cetak biru objek graph. Di dalam kelas graph DFS, seluruh struktur data graph, relasi antar node, hingga fungsi pencarian algoritma DFS kita bungkus menjadi satu kesatuan sesuai standar yang ada di modul. Kemudian, selanjutnya kita mendeklarasikan dua atribut utama graph. Yang pertama adalah private in v untuk menyimpan jumlah total vertex yang pada titik atau titik pada graph. Dan yang kedua adalah private linked list integer ADC, sebuah array dari linked list yang berfungsi sebagai adjacency list atau daftar ketetanggaan. Melalui variabel ADJ, program akan mencatat dan menyimpan semua data hubungan atau sisi antar node secara dinamis. Kemudian kita masuk ke bagian ini yang dinamakan konstruktor, yaitu graph DFS int v. Fungsi ini otomatis berjalan saat objek graph pertama kali dibuat untuk menentukan ukuran graph di dalamnya. Terdapat perintah v sama dengan v untuk menyimpan jumlah titik, lalu adj sama dengan new linked list v untuk menyiapkan array pembentuk daftar ketetanggaan. Terakhir, kita menggunakan perulangan for untuk menginisialisasi atau mengaktifkan objek linked list yang kosong di setiap indeks array-nya, dari indeks ke 0 sampai ke 9, sehingga graph siap diisi dengan hubungan antar node. Kemudian, berikutnya adalah metode void add edge in v in w. Metode ini berfungsi untuk membuat hubungan atau sisi yang menghubungkan dua buah vertex, di mana v adalah titik asal dan w adalah titik tujuan. Di dalamnya terdapat perintah adj v add w. Baris ini bekerja dengan cara mengakses array linked list pada indeks ke v, lalu memasukkan nilai w ke dalam list tersebut. Melalui fungsi inilah jaringan atau alur hubungan antar node pada graph dapat terbentuk secara terarah. Kemudian, kita masuk ke bagian inti dari algoritma DFS, yaitu mengacu pada kegiatan praktikum yang ada di modul. Fungsi ini adalah fungsi utilitas yang bekerja menggunakan prinsip rekursif atau memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini menerima 3 buah parameter, yaitu v sebagai node yang sedang diperiksa, array visit yang bertindak sebagai buku catatan untuk menandai node mana saja yang sudah pernah dikunjungi, serta variabel target sebagai angka n atau
node A6 yang sedang kita cari dalam tugas ini. Di dalam blok metode dfsutil ini, dua baris pertama yang langsung dieksekusi adalah visit sama dengan true dan perintah cetak layar. Baris visit ini berfungsi untuk menandai di dalam array boolean bahwa node v ini sudah selesai kita datangi. Ini sangat krusial dalam materi modul struktur data agar program tidak terjebak dalam looping tanpa akhir sewaktu menelusuri graf. Tepat di bawahnya, perintah sistem outprint digunakan untuk mencetak nama node tersebut ke layar, sehingga kita bisa melihat urutan log penelusurannya secara horizontal. Pada bagian if ini merupakan modifikasi tambahan pada modul yang berfungsi sebagai kondisi terminasi atau penghenti pencarian. Logikanya, setiap kali program mengunjungi sebuah node v, program akan langsung mencocokkannya dengan target angka yang kita cari. Jika kondisinya terpenuhi atau sama, program akan mencetak pesan sukses ke layar. Lalu perintah return akan memaksa fungsi rekursif berhenti seketika. Hal ini dilakukan agar komputer tidak membuang waktu untuk mencari ke sisa node lainnya karena target sudah berhasil ditemukan. Langkah selanjutnya adalah iterator ini memanggil fungsi list iterator untuk mendaftar semua node tetangga yang terhubung langsung dengan node saat ini. Melalui perulangan while i has next, program akan mengabsen tetangga tersebut satu persatu menggunakan perintah i next. Jika ditemukan ada tetangga yang belum pernah dikunjungi, ditandai dengan kondisi if visited and, maka program akan langsung mengeksekusi perintah dfsutil secara rekursif. Proses rekursif inilah yang menjadi ciri khas utama DFS, di mana program akan langsung melompat masuk menelusuri jalur cabang sedalam mungkin sampai mentok, sebelum akhirnya kembali untuk memeriksa sisa tetangga lainnya. Kemudian, metode utama pemanggil DFS sesuai pada modul adalah selanjutnya adalah metode void DFS. Mengacu pada modul praktikum, metode ini bertindak sebagai pembungkus atau gerbang utama untuk memulai algoritma DFS. Di baris pertamanya, terdapat perintah boolean visit. Baris ini berfungsi untuk menyiapkan sebuah array boolean berukuran 10 kotak yang seluruh nilainya diinisialisasi sebagai false. Yang berarti di awal pencarian belum ada satupun node yang dikunjungi. Setelah buku catatan siap, baris terakhir yaitu dfsutil akan dieksekusi untuk memicu jalannya fungsi utilitas rekursif dari titik awal A0 guna mencari target A6. Terakhir, kita masuk ke bagian public static void main, yang bertindak sebagai pintu masuk utama program Java. Di dalam metode ini, kita pertama-tama melakukan instansiasi objek graph dengan perintah graph dfs g sama dengan new graph dfs 10. Untuk membuat graph dengan 10 node, sesuai perintah pada soal. Kemudian, melalui serangkaian fungsi g@edge, kita menentukan sendiri nilai hubungan antar node secara terarah membentuk struktur pohon biner. Kita juga mendefinisikan variabel integer n sama dengan 6 sebagai target angka yang dicari. Di baris akhir, kita memicu jalannya algoritma pencarian dengan memanggil perintah g dfs
yang artinya program akan mulai melacak graf dari titik awal A0 untuk mencari keberadaan node target A6. Setelah semua kode dituliskan, kita akan mencoba untuk run program. Ketika program dijalankan dengan vertex awal A0 dan target A6, jalannya algoritma DFS adalah mendalami rute kiri terlebih dahulu sampai ke ujung. Langkahnya yaitu mengunjungi A0, kemudian A1, kemudian A3, A7. Begitu selesai di A7, algoritma melakukan backtrack mundur untuk mengecek sisa cabang kiri, yaitu A4, A8. Setelah cabang kiri habis, barulah algoritma bergeser ke cabang kanan mengunjungi A2, A5, A9, dan langkah terakhir mendatangi A6 sehingga target berhasil ditemukan. Maka penelusuran menggunakan metode DFS sudah berhasil dan kita akan pindah ke metode BFS. Kita buka file baru dengan nama graph BFS. Untuk praktikum menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search, saya akan terlebih dahulu mengetikkan semua kodenya. Kodenya sudah selesai semua. Perbedaan utama antara kode DFS dan BFS yang saya tulis terletak pada mekanisme penyimpanan urutan node dan cara memperbarui status kunjungan saat menelusuri cabang graf. Di dalam struktur dasar seperti class, constructor, add edge, dan main method, kedua kode tersebut sama persis. Perbedaan mutlak hanya ada di dalam metode pemrosesannya, yaitu DFS util versus BFS. Berikut adalah 3 letak perbedaan spesifik pada baris kode di atas. Yang pertama, penggunaan rekursif atau stack implicit versus struktur data antrian queue. Pada kode DFS tadi, saya menggunakan if visited end, DFS util, and visited target, yaitu memanggil diri sendiri atau rekursif. Sedangkan pada kode BFS, linked list integer queue new linked list integer. Kemudian SQ poll. BFS tidak menggunakan fungsi rekursif. BFS wajib membuat objek antrian secara manual, yaitu menggunakan perintah queue, menggunakan linked list. Program memproses node secara berurutan dari depan ke belakang menggunakan perintah queue poll. Ini menggunakan sistem FIFO, first in, first out, membuat pencariannya melebar per level halaman. Perbedaan kedua adalah posisi penandaan node yang dikunjungi, visited sama dengan true. Pada kode DFS, void DFS util, in v, boolean visit, integer in target. Visited v-nya true, ditandai begitu fungsinya dimulai. Sedangkan pada DFS, sebuah node baru ditandai true tepat ketika fungsi eksekusi komputer mendarat di node tersebut. Kodenya seperti berikut.
If visited, visited sama dengan true. Q add. Ditandai sebelum masuk antrian. Pada BFS, penandaan true dilakukan lebih awal, yaitu tepat sebelum note dimasukkan ke dalam antrean Q add N. Ini dilakukan agar note yang sama tidak dimasukkan ke dalam antrean sebanyak 2 kali oleh note tetangga lainnya yang berada di level yang sama. Perbedaan ketiga, jumlah fungsi atau metode yang digunakan. Pada kode DFS membagi proses menjadi 2 metode. Yang pertama, void DFS sebagai pemicu awal dan pembuat array visited. Yang kedua, void DFS util sebagai mesin pelacak yang melakukan perulangan rekursif secara mendalam. Sedangkan pada kode BFS hanya digunakan satu metode saja, yaitu void BFS. Semua proses mulai dari pembuatan array visited, pembuatan queue, hingga perulangan while untuk menyapu level graph dilakukan secara terpusat di dalam satu fungsi ini tanpa bantuan fungsi rekursif lain. Setelah kodenya dituliskan semua, mari kita coba jalankan. Bisa kita saksikan pada layar komputer, urutan kunjungan objek BFS sangat rapi per tingkat. Program memulai dari level 0, yaitu A0, kemudian menyapu bersih level 1 secara horizontal, yaitu mengecek A1, lalu A2. Selesai di level A1, program turun ke level 2 dengan berurutan mendatangi A3, kemudian A4, A5, dan tepat pada langkah berikutnya langsung mendatangi A6. Karena target A6 sudah langsung ditemukan di level kedua, program langsung berhenti mengeksekusi perulangan. Hasilnya, not di level terdalam seperti A7, A8, A9 tidak perlu buang-buang waktu untuk dikunjungi. Berdasarkan bedah basis kode program dan hasil eksekusi running tadi, kita dapat menyimpulkan perbedaan mendasar dari kedua algoritma searching ini. Yang pertama, sesuai dengan materi teori pada modul, DFS akan melacak sebuah jalur ke vertex terdalam terlebih dahulu, baru melakukan backtrack. Karakteristik ini membuat DFS membutuhkan 10 langkah kunjungan untuk menemukan target graf yang kita tentukan. Sebaliknya, BFS menelusuri graf secara melebar dari vertex tetangga terdekat, lapis demi lapis kedalaman. Pada struktur graf tugas ini, BFS jauh lebih efisien karena sukses menemukan A6 hanya dalam 7 langkah kunjungan tanpa harus menyentuh level terdalam graf. Demikian video penjelasan dan demonstrasi praktikum searching dari saya untuk memenuhi tugas praktik 3 struktur data. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Siti Saudah selaku tutor. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.